berada di Rumah Sakit Umum Bali Jimbaran. Hari ini kami akan melaksanakan beberapa wawancara mengenai kasus HIV. Ikuti keseruan kita yuk! Halo semua, selamat siang. Kali ini kami lagi berada di Rumah Sakit Umum Bali Jimbaran. Saya Anya, Saya Mita, saya Ocha, dan saya Santika. Saya Nisha. saya Maria. Kami siswi dari SMK Kesehatan Bali Merdeka Denpasar. Hari ini kami akan melakukan beberapa wawancara mengenai HIV dengan kakak siapa? Kalau dengan Kak Anita. Anita sebagai apa di Rumah Sakit Perawat Kulit ini? Perawat pelaksana. Baik, izinnya kakak kita mewawancarai kakak. Oke, baik, langsung saja pertanyaannya. Yang pertama, apakah benar di rumah sakit ini tuh pernah terjadi kasus HIV kak? Pernah terjadi. Biasanya kalau misalnya ada kasus HIV itu gejala awalnya apa sih kak yang biasa ditemuin? Saya datang ke poliklinik biasanya demamnya naik turun, mual muntah. Habis itu dicek sama dokternya di bagian mulut biasanya ada jamur biasanya terjadi. Lemas kayak gitu biasanya dokternya langsung ngajain screening HIV di sini dicek. Jadi siapa saja tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien dengan HIV di rumah sakit ini kak? Biasanya dokter spesialis sama perawat. Petugas lab juga bisa terlibat untuk mengecek screening HIV. Setelah itu siapa saja kelompok masyarakat yang paling banyak ditemukan terinfeksi HIV berdasarkan data rumah sakit ini? Paling sering remaja, sering terjadi remaja. Paling sering di sini usia 38 tahun ke atas, baru ketahuan penyakit HIV. Oke. Kapan sih rumah sakit ini mulai menjalankan program pencegahan HIV seperti konseling atau edukasi? Setiap minggu pasti ada konselingnya kepada pasien-pasien kontrol di poliklinik, biasanya dibimbing konseling kepada pasien-pasien tersebut. Pencegahannya bagaimana, sama komplikasinya gimana jika tidak ditangani dengan pengobatan. Oke kak, di sini saya mau nanya, di mana sih lokasi layanan pendukung seperti konseling atau kelompok dukungan pasien HIV diberikan? Biasanya di poli, di mana pasien tersebut sudah didiagnosa reaktif untuk HIV-nya, biasanya dokter spesialis langsung memberikan konseling kepada pasien, pencegahannya, pengobatannya bagaimana. Mengapa penting bagi pasien HIV untuk terapi ARV sedini mungkin? Kalau tidak diberikan terapi ARV, pasien akan mengalami lemas, daya tahan tubuh semakin menurun, sehingga pasien dikasih ARV untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya pasien. Bagaimana sih prosedur diagnosis HIV di rumah sakit ini kak? Biasanya pasien datang ke poliklinik, pasien dengan gejala-gejala yang sudah sangat curigai oleh dokter spesialis, dicek screening HIV-nya di laboratorium, jika hasilnya reaktif, pasien sudah bisa tegak menjadi diagnosa HIV. Bagaimana pandangan kakaknya tentang penyakit HIV? Karena di sini kebanyakan kalau ada orang kena HIV kan masyarakat menjauh ya, itu HIV jangan dideketin, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kita harus kasih tahu ke masyarakat atau keluarga kalian atau gimana, tahu penularan penyakit HIV itu nggak hanya untuk berdekatan, kita jalan-jalan kita kena HIV, tidak ada penularan tertentu. Dia penyakit medis yang bisa diobati dan bisa sembuh sehingga tapi bisa mengurangi virus-virus yang ada dalam tubuhnya dengan pengobatan. Jadi kita jangan ngejar atau menjauhi orang HIV yang menjadi down, kan jadinya pasiennya harus murung di dalam di ruangan, nggak berani nanti tambah stres pasiennya. Sekian wawancara yang dapat kita lakukan pada hari ini. Sebelumnya terima kasih Kak Nita atas waktunya dan penilaiannya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Dadah. Sukses ya. Iya.